Bab 1038. Aku bernama Kasulou. Murid-murid perguruan lautan awan yang berlutut itu tidak berbicara, tetapi mereka tahu bahwa warrior yang mengerti maksud mereka. Meninggalkan kota Yunhai, mereka memang bisa pergi ke perkumpulan pedang kuno, tapi dengan cara ini, mereka menebeng di tempat orang. Siapa yang ingin menebeng di tempat orang? Tidak ada yang mau. Mereka ingin tinggal di perguruan lautan awan. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka ingin tinggal, hanya warrior yang bisa menyetujuinya. Jika warrior yang tidak setuju, tidak ada yang berani membiarkan mereka tinggal, mereka juga tidak berani tinggal. Ketahuilah, pendekar hitam kota Yunhai saat ini sudah tidak sabar untuk memakan mereka. Warrior yang terdiam, Grace Yu dan yang lainnya juga terdiam. Pada saat ini, instruktur Zuo tiba-tiba berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Warrior yang, kami berempat bisa meninggalkan perguruan lautan awan, tetapi aku harap kamu membiarkan bocah-bocah kecil ini tetap tinggal. Mereka hanya mengikuti perintah kami berempat. Kamu seharusnya mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani melanggar perintah 4 pendekar suci sama sekali." Pendekar suci lain selain instruktur Zuo juga mengatakan, "Warrior yang, mereka telah berkontribusi pada perguruan lautan awan dan kota Yunhai. Aku harap kamu dapat memberi mereka kesempatan dengan memandang kontribusi masa lalu mereka. Tolong." Orang tua itu memberi hormat sedikit kepada warrior yang. Di belakang warrior yang, Leviana sang tidak tahan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Grace Yu. Warrior yang terdiam lama, lalu berbalik untuk melihat pendekar hitam kota Yunhai di sekitarnya, dan berkata, "Orang-orang ini juga telah berjuang bahu-membahu dengan kita." Kota Yunhai dan perguruan lautan awan mampu bertahan di bawah pasukan gabungan klan siluman seperti pegunungan serigala langit, semuanya bergantung pada mereka. Mereka semua tinggal bersama kami untuk hidup dan mati untuk menyelamatkan kota Yunhai. Sedangkan kalian sebelumnya, bahkan menebaskan pisau ke arah mereka. Berbicara tentang ini, warrior yang berbalik dan pergi. Melihat adegan itu, ekspresinya murid perguruan lautan awan yang berlutut tiba-tiba memucat, dan matanya penuh kesedihan. Pada saat ini, warrior yang berhenti dan berkata, "Jika kalian ingin tinggal, bisa, selama pendekar hitam kota Yunhai ini memaafkan kalian, kalian bisa tinggal, jika tidak, segera tinggalkan kota Yunhai." Setelah berbicara, sosok warrior yang bergerak, dan dia menghilang ke kejauhan dengan rahasia Lu di sampingnya. "Bangun." Setelah warrior yang pergi, Grace Yu berjalan ke arah murid-murid perguruan lautan awan yang berlutut dan berkata, "Kalian boleh tinggal di kota Yunhai." Semua orang tercengang, lalu instruktur Zuo tercengang, "Nak, warrior yang sepertinya tidak setuju, kan? Dia tidak mengusir kalian secara langsung, artinya dia setuju." Grace Yu berkata, "Serahkan sisanya padaku, tapi aku membutuhkan kalian untuk bekerja sama sepenuhnya denganku. Jika ada yang tidak bisa melakukan apa yang aku minta, segera tinggalkan kota Yunhai. Aku akan membiarkan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan kamu." Instruktur Zuo dengan cepat berjanji. Grace Yu mengangguk sedikit. Gedung Yunhai. Di halaman, warrior yang meraih tangan rahasia Lu dan duduk di kursi batu, kemudian dia mengeluarkan sebuah buah keberuntungan dan menyerahkannya kepada rahasia Lu sambil berkata, "Sekarang telanlah, aku akan melindungimu." Melihat buah keberuntungan di hadapannya, rahasia Lu merasa hatinya bergetar. Dia menatap warrior yang dan berkata, "Kamu tidak berada di kota Yunhai, karena kamu pergi ke Laut Aegea, kan?" Warrior yang mengangguk,
dan berkata, "Diafragma kamu rusak. Semakin lama masalah ini, semakin buruk bagi kamu, jadi aku mengambil waktu untuk pergi. Untungnya, aku bertemu buah keberuntungan segera setelah aku telah pergi." "Pasti berbahaya, kan?" kata Rasia Lu. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Apa yang berbahaya, bukankah hanya buah? Bagi aku, bukankah itu sepotong kue?" Rasia Lu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum ini seperti 100 bunga bermekaran, indah dan menggoda. Meskipun dia tersenyum, ada air mata kristal di matanya. Dia tidak berbicara, mengambil buah di depannya dan mulai makan. Setelah beberapa saat, seluruh buah itu tertelan olehnya. Awalnya tidak ada gerakan, tetapi segera, Rasia Lu mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Pada saat yang sama, aura Rasia Lu menjadi lebih kuat. Rasia Lu memejamkan matanya perlahan, lalu perutnya mulai menggeliat aneh. Melihat pemandangan itu, warrior yang merasa lega, ternyata buah itu manjur. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu melambaikan tangan kanannya. 10 orang bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Setelah melepaskan puppet bayangan hitam, dia duduk di tanah, lalu mengeluarkan sebuah buah keberuntungan juga, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menelannya. Dia ingat gurunya Raja Sura yang misterius mengatakan bahwa buah ini tidak hanya dapat membentuk kembali diafragma, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Dan sekarang, dia perlu meningkatkan kekuatan. Begitu buah itu masuk ke dalam tubuhnya, warrior yang merasakan tubuhnya memanas, dan kemudian tak terhitung banyaknya sumber energi keemasan muncul di tubuhnya, dan energi keemasan ini dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Bang! Kepulan asap emas naik dari tubuhnya. Seperti Rasia Lu, aura di tubuhnya semakin kuat. Pada awalnya, auranya menjadi lebih kuat dan lebih keras, tetapi secara bertahap, auranya mulai stabil sampai sehari kemudian, auranya benar-benar menghilang. Namun Rasia Lu justru sebaliknya, aura Rasia Lu semakin lama semakin kuat, dan ada kecenderungan untuk meledak. Untungnya, aura yang memancar dari tubuhnya ditekan oleh 10 orang bayangan hitam, jika tidak, seluruh gedung Yunhai akan berubah menjadi bubuk. 3 hari kemudian, warrior yang duduk di tanah perlahan membuka matanya, dia berdiri, tinjunya perlahan mengepal. Klik. Saat dia mengepalkan tinjunya, retakan kecil tiba-tiba terbuka di ruang di sekitarnya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hanya 1 langkah lagi dari pendekar suci." Warrior yang tidak menyangka bahwa setelah menelan 1 buah keberuntungan, buah itu akan langsung mempromosikan dirinya ke setengah suci tingkat tinggi. Setelah mencapai setengah suci tingkat tinggi, kekuatannya secara alami juga meningkat pesat. Belum lagi aspek energi hitamnya. Sekarang dengan kapasitas penyimpanan energi hitamnya, dia bisa menggunakan 1 set peralatan ajaib di tubuhnya untuk jangka waktu tertentu. Selain energi hitam, keterampilan pedang dan kecepatan juga sangat meningkat. Tentu yang terpenting adalah peningkatan domain pedang. Untuk domain pedang, dia benar-benar ragu lagi dan lagi, apa yang dia ragukan. Secara alami, bertanya-tanya apakah hal ini berguna pada akhirnya. Maklum, sejauh ini, meskipun domain pedangnya efektif, namun tidak seefektif jiwa pedang alam ketiadaan, niat membunuh dan kekuatan hukum dia. Dapat dikatakan bahwa domain pedang benar-benar lemah. Tetapi ketika dia melihat wanita misterius itu menunjukkan kekuatan domain, dia tahu bahwa dia salah. Bukannya domain pedang tidak hebat, tapi dia sendiri yang tidak hebat.
Seberapa menakutkan kekuatan gadis sinar. Bagaimanapun, bahkan jika dia mencapai setengah suci tingkat sekarang, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawan. Harus dikatakan bahwa kemungkinan dia mengalahkan lawan sangat kecil. Tapi master yang menakutkan seperti itu, di depan domain kekuatan, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Benar-benar tidak ada kekuatan untuk melawan. Dia tidak tahu bagaimana gadis misterius itu melakukannya, tapi dia hanya tahu bahwa gadis sinar tertembak terbang oleh satu lambaian tangannya. Fakta membuktikan bahwa domain pedang bukan tidak kuat, tetapi dia yang tidak kuat, atau dia tidak benar-benar menguasai domain pedang. Tentu saja, dia tidak bisa disalahkan. Dari pendekar hitam hingga dunia spiritual, selain dirinya, dia hanya mengenal dua orang yang menguasai domain kekuatan. Salah satunya adalah leluhur pendiri sekte pedang, dan yang lainnya adalah gadis misterius itu. Dia tidak punya guru untuk belajar, karena orang lain tidak memahaminya sama sekali. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan domain pedang sebagai jiwa pedang, yaitu untuk menekan. Jika aku tahu, saat di dunia orang liar, aku seharusnya berkonsultasi dengan wanita itu. Sekarang, warrior yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, diam-diam mengatakan sayang sekali di dalam hatinya. Saat itu, jika dia meminta nasihat wanita itu, pihak lain seharusnya bisa memberi petunjuk. Tapi sekarang dia tidak ingin cari mati. Bang! Pada saat ini, cahaya keemasan keluar dari tubuh Rasia Lu, dan aura menakutkan menyembur dari tubuhnya, tetapi segera, aura ini dihancurkan oleh 10 orang bayangan hitam. Setengah suci tingkat tinggi. Warrior yang sangat gembira, Rasia Lu dipromosikan ke setengah suci tingkat tinggi, artinya, diafragmanya seharusnya kembali normal. Setelah beberapa saat, mata Rasia Lu perlahan terbuka, dan ada ekstasi di matanya. Dia menatap warrior yang dan berkata, pulih. Selamat. Warrior yang tersenyum, dan hatinya benar-benar lega. Jika Rasia Lu benar-benar tidak dapat memulihkan diafragma seumur hidup, maka dia pasti akan merasa bersalah seumur hidup. Aku merasa diafragma ini lebih baik dari diafragma aku sebelumnya. Untuk kelebihannya, aku juga tidak bisa memberi tahu kamu, kata Rasia Lu. Belajarlah perlahan. Warrior yang tertawa. Rasia Lu sedikit mengangguk, merenung sejenak, dia berjalan ke depan warrior yang, lalu dengan lembut melingkari pinggang warrior yang, dan meletakkan kepalanya di dada warrior yang. Tidak mengatakan apa-apa, apalagi ucapan terima kasih. Karena menurutnya, antara dia dan warrior yang, tidak perlu mengatakan ini sama sekali. Warrior yang juga melingkarkan tangannya di pinggang Rasia Lu, dan mereka berdua tidak berbicara, mereka hanya berpelukan dengan tenang. Warrior yang keluar sebentar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kota Yunhai. Dalam sekejap, suara itu terdengar lagi. Oh, sepertinya aku lupa memperkenalkan diri. Nama aku Kasu Lou. Kasu Lou. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit. Bersambung.